Jepara, Jawa Tengah. Tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Tini ingin melanjutkan sekolah. Tini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita yang terang. Tini tak mau dipingit. Tini ingin melanjutkan sekolah, Pak. Bapak tidak mengizinkan permintaanmu. Ini adalah adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilakukan? Trini, Bapak adalah seorang Bupati Rakyat Jepara. Tidak seharusnya kita menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trini mohon, Bu. Trini tak mau dipingit. Sudahlah, Trini. Lakukan saja apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit, ya? Entahlah Tini, yang pasti tentu saja kau tak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Tini, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian. Saat ini perasaanku sangat kacau, seperti di penjara. Bersabarlah ini, kamu bisa melakukan semua. Kamu punya rambut, kamu yang begitu. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Kalau ibu bilang aku tidak akan sebebas itu lagi. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu dikawal. Sebenarnya aku tak masalah ibu. Aku hanya ingin bersekolah. Aku surga dan usaha juga pasti bersekolah. Lalu kapan kami akan saat kamu 12 tahun ya kan Bumi? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memejamkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon Rosa, dan Stella. Sahendler. Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tetapi, aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa pedih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Kami mengerti Kartini, kami juga sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Di kelas terasa sangat sepi sekali. Aku juga merindukan kalian. Aku ingin kembali. Tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau. Kami pun tidak mengerti Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan Kartini? Entahlah, aku hanya melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan pribumi laku selayaknya. Kemudian, aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Oh Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau butuh bantuan kami selalu siap untuk membantumu. Ya, terima kasih Rosa. Terima kasih Stella. Kartini, ini aku bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya ada yang berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku sangat sedih. Tak apa Kartini, kami berjanji kami akan kesini lagi dengan Vincol dan Ani. Kami akan menemanimu di masa-masa sulit. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa
dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busoni. Aku tidak pulang di sini. Aku tidak pulang ke kamu. Aku tahu kenapa di sini. Kalau aku pulang untuk pengawalan, dan tidak maka dari itu tidak bisa mengetahuan bahwa dari itu bapak tidak bisa berpihak mengawalnya. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri dua wanita yang ada di buku itu. Apa yang ada di pikiran kamu Kartini? Lagi pula, apa jika kita berbicara dengan pribumi lainnya? Tidak perlu. Apa kalian putri-putri Adipati Arya Godarendra? Kalian bisa. Tentu saja, beliau adalah Adipati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Adipati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tidak dipilih? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu saja. Apakah dipikir itu harusnya dilakukan oleh semua pribumi? Tentu saja, ini adalah nenek moyang kita. Lagi pula dipilih penjaga kita dari kaum laki-laki hingga kita menikah nanti. Apakah itu juga salah? Kami hanya rakyat kecil biasa. Kami tidak pernah di sekolah. Di sekolah hanya untuk kaum Belanda dan kaum pribumi saja, kecuali laki-laki. Dan lagi pula, untuk apa wanita menikah? Toh suatu saat nanti wanita akan menikah dan melakukan suatu hal yang seharusnya mereka lakukan seperti kami. Rosa, dengan siapa kamu di sini? Apakah dengan sahabat yang lain? Tidak Kartini, aku bersama dengan kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin menemui mereka. Sebentar Kartini, ada yang ingin aku bicarakan kepadamu. Apa maksudmu, Rosa? Aku harus pergi Kartini. Aku ingin melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Annie, dan Van Kol? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda untuk mengejar cita-citamu. Tapi kami tahu, kamu pasti tidak akan direstui kedua orang tua kamu. Aku tidak tahu jika harus berpisah dengan kalian. Apa Kartini? Yakinlah Kartini, kami masih bisa berbalas surat. Aku, Ani dan Van Kol, kami akan selalu membalas surat-suratmu. Kami akan selalu mengabarimu bagaimana keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa. Bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Rini, mengapa kau ingin melanjutkan sekolahmu, Nak? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah melalui beasiswa ibu. Yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung pembayarannya. Tapi Trini, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Nak? Ibu, bukankah Ibu tahu Trini memiliki cita-cita untuk membuat perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi mengenyam pendidikan. Jika menikah, impian Trini tidak akan terwujud, Bu. Pernikahan hanya menghambat segalanya. Trini, kau adalah perempuan, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita yang berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trini. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau sudah menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya, pingitan itu untuk menjagamu, untuk
Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, tapi ibu yakin dia orang yang tepat untukmu, nak. Trini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin Trini sampaikan. Baiklah. Kartini, kedua orang tuanya, Kartinah, Panji dan Busono, berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Trini kecil. Tentu. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgi. Semuanya saya pasrahkan kepada Kartini. Bagaimana jawabannya? Kami membiarkan ia mengambil keputusan sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Joyo Adiningrat? Baiklah. Saya memiliki cita-cita membangun sekolah di pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita bisa meratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, hal itu sangatlah mulia. Saya juga sempat memikirkannya. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melakukannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukungmu, apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Cita-cita membangun sekolah di pribumi, khususnya perempuan. Ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita yang terang. Saya ingin wanita bisa meratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Saya akan menjamin anak dan cucu saya tidak mengalami nasib yang sama. Ya gak mel. Tiga. 1, 2, 3. 2, 3. Kalau begini, Bapak adalah seorang Jepara.